Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Horid Wardi selaku dosen YIN Madura dan juga teman-temanku kelas D Ekonomi Syariah angkatan 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga keselamatan sehingga kita dapat beraktivitas. Shalawat serta salam semoga kita tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti saat ini. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kelompok presentasi yang berjudul Al-Quran sebagai sumber metodologi hukum Islam. Namun sebelum video ini kami mulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randianto. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, ada Slamet Rianto sebagai pemateri. Yang ketiga, Muhammad Rofiki Wahmi sebagai pemateri. Yang keempat, Muhammad Firdausi Putra sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Risalul Maulidi sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai presentasi pada video ini. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di poin A pengertian Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa merupakan masdar dari kata qara yang diambil dari wazan fu'lan, artinya bacaan. Al-Quran dalam pengertian usul fikih merupakan objek pertama dan utama dalam memecahkan suatu hukum. Al-Quran merupakan sumber utama dalam Islam, di mana semua orang dapat merujuk atau bersumber kepada Al-Quran. Terdapat berbagai keyakinan kepada Allah di dalam Al-Quran, yakni akidah, ilmu pengetahuan, nilai, undang-undang, aturan, dan ibadah. Itu semua termasuk di dalam Al-Quran. Ada pula Al-Quran mengungkap hakikat kehidupan, hakikat masyarakat, hakikat jiwa dan ketentuan Allah atau sunatullah. Sekian pengertian dari saya. Kami pasrahkan kepada materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari materi pertama, yaitu poin B, fungsi dan tujuan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, khususnya umat mukmin. Saya akan menyebutkan beberapa fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia. Di antaranya adalah yang pertama sebagai hudah atau petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang kedua sebagai rahmat atau perlindungan. Yang ketiga sebagai furqan, dan yang keempat sebagai mu'idah, dan yang terakhir sebagai busra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat dilihat keistimewaannya dengan mata, namun dapat dirasakan. Bentuk kemukjizannya dapat dirangkum dari beberapa hal. Yang pertama, dari segi keindahan bahasa. Yang kedua, dilihat dari kandungan isinya. Yang ketiga, dari segi pemberitahuan Al-Quran mengenai hal-hal yang akan terjadi dan kemudian ternyata memang terjadi. Yang keempat, dari segi kandungannya akan hakikat alam, akan hakikat kejadian alam dengan isinya. Dan yang kelima, dari segi kandungannya mengenai pedoman hidup yang menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya ialah kehujahan Al-Quran. Menurut Abdul Wahab Kholaf, kehujahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya, dan Al-Quran itu memang benar-benar datang dari Allah. Oleh karenanya, semua hukum-hukum dan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran itu wajib diikuti oleh semua umat manusia. Dan pembahasan selanjutnya ialah dilalah Al-Quran. Sedikit penjelasan dari dilalah Al-Quran ini
ialah petunjuk yang dapat dijadikan pegangan untuk pedoman umat kepada semua umat yang dikehendaki. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di poin F, sistem hukum dalam Al-Quran. Sistem hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua hukum yang mengatur hubungan manusia dengan memiliki sifat dan larangan untuk meninggalkan sifat buruk dan baik. Dan yang ketiga hukum yang mengatur manusia dengan tingkah laku lahirnya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar hukum amaliyah tersebut terbagi atas 2 macam. Yang pertama, hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahirnya manusia dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku amaliyah lahirnya manusia, hubungan dengan manusia atau alam sekitar, seperti jual beli dan kawin, pembunuhan, dan lain-lain. Bentuk hukum amaliyah ini dibagi beberapa macam. Yang pertama hukum muamalah, hukum munakahat, hukum muawaris, hukum jinayah, dan hukum murafaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada poin terakhir, pada poin G, tentang Al-Quran sebagai sumber hukum fiqh. Atas dasar bahwa hukum syara itu adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat diartikan bahwa pembuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan itu terdapat dalam kumpulan wahyu-wahyunya yang disebut dengan Al-Quran. Dengan demikian ditetapkan bahwa Al-Quran itu sebagai sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fiqh. Al-Quran itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator, saya mewakili kelompok kami. Bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.